Kemudian yang ketiga adalah program fisik kami ya. Kami sudah mencoba mengkomunikasikan dengan beberapa pihak untuk membantu program fisik di Unitomo ini ya. Saya ingin tampak wajah dari Unitomo ini rotok berubah sedikit ya. Saya mulai SD itu sudah dibiasakan oleh orang tua itu ketika sore pulang sekolah saya harus ke desa Plakpak ya. Di situ bapak saya itu bertani tembakau ya. Maka saya membantu orang tua untuk menyiram tembakau, naik sepeda, lari ke sana ya. Jadi dibonceng oleh bapak, dijemput dan anak lah. Itu kami hampir ulang. Jadi saya tuh mantan petani sesungguhnya. Ya. Pelajaran terpenting yang diperoleh dari Pak Mahfud sehingga sampai sekarang bisa membekas gitu. Beliau itu adalah orang yang sangat jujur dan bukan orang ambisius. Ya. Semuanya mengalir ya. Dan kalaupun berjalan, oke. Kalau memang memenuhi syarat, oke, jalan. Nah, begitu artinya tidak harus memaksakan kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dan Harian Surya. Kali ini saya berada di kampus cukup terkenal di Surabaya, Universitas Dr. Sutomo atau akrab disapa Unitomo. Saya sebentar lagi akan bertemu dengan Ibu Rektor, Ibu Dr. Hajah Siti Marwiyah, SHMH, yang baru saja terpilih menjadi Rektor Unitomo. Kita akan ngobrol banyak seputar karir beliau dan visi misinya untuk memajukan Unitomo. Tribuners juga perlu tahu bahwa Ibu Rektor Siti Marwiyah adalah adik kandung Profesor Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Yuk kita sapa beliau di ruang kerjanya. Universitas Dr. Sutomo Surabaya telah melantik rektor perempuan pertama di Auditorium Unitomo pada Rabu 2 Juni 2021. Siti Marwiyah merupakan adik bungsu dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karir Siti Marwiyah di dunia pendidikan terbilang mentereng sama seperti sang kakak. Dalam acara pelantikan turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bagi Mahfud MD, kehadirannya menjadi sebuah kunjungan mewakili keluarga. Kepada adik saya punya pesan hanya dua aja, singkat. Pertama, selalu dikatakan jabatan itu adalah amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu titipan. Satu untuk disimpan dan diambil lagi. Itu titipan amanah. Nih saya titip, nanti saya ambil lagi. Yang kedua, amanah itu titipan untuk disampaikan ke orang lain. Tolong nih saya titip, sampaikan ke Pak Prapto. Itu amanah namanya. Bisa sampai enggak? Kalau saya nyimpen, bisa baik enggak? Barang ini aman apa tidak? Nah oleh sebab itu, karena jabatan itu amanah, jangan merasa memiliki. Jangan merasa memiliki. Kalau Anda merasa memiliki dalam jabatan itu, lalu ingin mengambil sesuatu itu karena ini milik saya. Ketika masa tugas habis, menjadi merasa kehilangan karena tidak menganggap jabatan itu amanah. Kalau jabatan itu dianggap sebagai amanah, saya mau selesai besok lusa, 5 tahun lagi, 8 tahun lagi, enggak apa-apa. Simak perbincangan pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono, bersama Rektor Unitomo Surabaya, Siti Marwiyah, dalam wawancara eksklusif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri dan seluruh pemirsa di rumah. Ya. Terima kasih Bu bisa meluangkan waktu bersama Tribuners dan pembaca harian Surya. Sama-sama, kami juga menyampaikan terima kasih telah hadir ke kampus Unitomo, kampus kebangsaan dan kerakyatan. Saya buka masker ya, boleh ya? Boleh, silakan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat Bu Rektor atas
terpilihnya sebagai orang nomor 1 di Unitomo, Bu. Iya. Bu, ini barangkali sejarah ya, Bu ya. Pandemi virus corona yang mungkin ini kejadian langka barangkali, dan di saat yang bersamaan Ibu harus memikul beban berat ini ya, memimpin sebuah kampus cukup terkenal di Surabaya di tengah pandemi. Kayak apa sih, Bu, yang dirasakan ketika begitu terpilih menjadi rektor, Bu? Tentu ketika saya terpilih menjadi rektor, tentu sebelumnya telah mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri artinya apa? Karena saya mendaftar bersama tim ya. Dan kami sangat sadar bahwa di masa pandemi Covid ini perjalanan dari sebuah perguruan tinggi ini sangat berbeda dengan sebelum Covid ya. Kalau sebelum Covid kita tidak perlu strategi yang luar biasa, namun saat ini ketika sudah masa Covid ini pendidikan ya di semua lini saya kira ya, dari tingkat SD ya sampai pada tingkat perguruan tinggi ini, maka universitas harus memiliki banyak strategi dan mengikuti kebijakan yang begitu banyak dari Dikti ya. Jadi Kemendikbud, dari Dikti itu banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita kejar dan kita harus berlari mengikuti itu dengan sistem. Oleh karena itu kemudian Universitas Dr. Sutomo saya mencanangkan dengan adanya Smart Campus ya. Artinya bahwa segalanya proses pelayanan ya, baik kepada mahasiswa, baik dari sisi pembelajaran ya, kemudian dari sisi tridharma yang lain maupun dari sisi administrasi semuanya harus sudah serba masuk ke era digital. Ya. Selama pandemi, Bu, kurang lebih setahun lebih nih, Bu, ada kejadian yang unik nggak, Bu, ketika menangani proses pendidikan yang baru ya, Bu ya, dan sebagian besar dijalankan secara daring? Awalnya saya karena sebelum menjadi rektor adalah saya wakil rektor 1 ya. Kemudian kebetulan Unitomo ini sejak tahun 2017 itu sudah menjalankan program e-learning ya. Yang pada saat itu memang hanya diberlakukan 40%-nya e-learning, 60%-nya adalah dengan tatap muka ya. Artinya universitas sejak 2017 itu sudah menjalankan itu ya. Maka ketika terjadi pandemi kita agak siap ya, agak siap dengan sistem kemudian berubah ke e-learning ya, dibanding mungkin perguruan tinggi lain yang belum melaksanakan itu ya. Tetapi sesiap-siapnya kami adalah kami ada pada prasarana kami yang kemudian bensinnya itu kurang ya, sehingga pada awal-awal diberlakukan semua dengan sistem e-learning karena semua pembelajaran kalau sebelumnya itu hanya 40-60%, sekarang semuanya, semua mata kuliah, semua prodi harus melaksanakan secara bersamaan. Pada awal-awal kami mengalami down pada ketika pelaksanaan tetapi kemudian alhamdulillah IT kami cepat melakukan sebuah proses sehingga menjadi up, dan saat ini kemudian alhamdulillah sudah berjalan semuanya lancar. Jadi proses pembelajaran kami sudah berubah, yang semula dosen masukkan secara manual, sekarang semua sudah terconnecting ya. Jadi ketika kita buka soal kemudian ada nilai sudah langsung masuk ke SIMKAD siakat kita. Bu Rektor, pandemi ini yang paling kita rasakan ya, selain soal kesehatan adalah ekonomi. Jadi betul. Kita tahu pertumbuhan ekonomi minus bahkan di tahun ini gitu ya. Sementara teman-teman di kampus tentu berharap setiap alumni kemudian terserap di lapangan pekerjaan, Bu. Kira-kira apa, Bu, yang disiapkan oleh Unitomo sehingga teman-teman mahasiswa nanti begitu lulus, kendati kondisinya ekonomi saat ini masih belum menggembirakan, tapi akan terserap di lapangan pekerjaan, Bu? Ini merupakan sebuah kerja keras ya, saya kira dari Unitomo maupun perguruan tinggi lain, karena memang keterbatasan sampai saat ini ya. Namun demikian kami dari universitas kemudian merubah kurikulum kami ya, kurikulum kami ini tidak lagi muatan teorinya itu lebih memperbanyak pada muatan prakteknya, ya, sehingga kami mempersiapkan mahasiswa kami begitu sudah lulus itu nanti kemudian lebih sudah bisa adaptasi dengan dengan bidang ilmu dia kemudian di dalam masyarakat, sehingga kami menyatakan bahwa harus ada keseimbangan antara teori dan praktek, dan kami tentu mengikuti juga sistem apa yang sudah dari Kemendikbud ya, dari Dikti, yang kemudian kita harus ada kerjasama dengan Dudi, dengan beberapa perusahaan ya maupun instansi pemerintah yang kami akan menitipkan mahasiswa kami untuk magang, untuk memberi pelatihan kepada mahasiswa sebagai pembekalan bagi mahasiswa, sehingga ketika dia
media sudah keluar, nanti tentu harus siap pakai mahasiswa kami. Iya, kita tahu bahwa di pandemi ini tidak semua sektor terpuruk ya. Iya. Kayak sektor IT itu sebetulnya justru, semakin mengalami peningkatan gitu ya. Betul. Sejauh mana Bu kesiapan para alumni di Unitomo untuk di bidang IT itu? Kami punya prodi teknologi informatika ya. Dan saya kira teknologi informatika ini di Unitomo juga masih menjadi sebuah fakultas prodi favorit ya. Yang saya kira juga kami ya, sepemantauan kami, mahasiswa kami ini begitu sudah semester 5, kami untuk mencari mahasiswa magang di tempat kami aja sudah kesulitan. Artinya sesungguhnya yang teknologi informatika di Unitomo ini sebelum mereka lulus sudah mulai banyak terserap di tempat lain. Ya. Tapi saya kira Bu Rektor pasti punya skala prioritas Bu, begitu terpilih ini. Kira-kira apa Bu yang jadi prioritas, katakanlah 100 hari kerja lah untuk di Unitomo? Ya, dalam 100 hari kerja ini juga sebagai amanah dari penyelenggara pendidikan kita adalah karena ini juga masih dalam masa proses penerimaan mahasiswa baru, tentu peningkatan mahasiswa harus lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Itu tentu itu program kami ya. Kemudian kalau terkait Tridharma saya kira itu sudah berjalan ya. Yang kedua adalah begini, terus terang setelah masa Covid ini mahasiswa kami adalah banyak yang cuti ya. Ada cuti, ada yang kemudian menyatakan berhenti studi sementara Ibu ya, mundur studi karena tidak ada kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ya. Dan memang ini yang kemudian menjadi program kami ke depan ya, bahwa kami berdasar jaringan yang sudah kami bangun ya, kami harus mempersiapkan mereka untuk bisa kembali, dan ini sedang kami data, kami sudah panggil IT berapa data mahasiswa yang saat ini cuti dan sebagainya, karena sudah ada beberapa pihak dari luar ya, dari luar Unitomo ini akan membantu untuk pendanaan itu ya. Selain itu tentu kami juga menangkap apa yang ada di Dikti ya, dari Kemendikbud juga sudah ada kebijakan bahwa mahasiswa yang cuti ataupun mahasiswa yang sudah berhenti studi ya, itu agar dipanggil kembali ya. Dan itu akan segera kami ajukan untuk kemudian itu bisa kembali ke Unitomo menikmati fasilitas pendidikan yang ada di Unitomo dengan program beasiswa dan bantuan dana yang kemudian saya kira dari beberapa institusi yang sudah siap membantu, dari baik itu dari perusahaan ya, dari beberapa perusahaan yang sudah siap membantu itu ya. Kemudian yang ketiga adalah program fisik kami ya. Kami sudah mencoba mengkomunikasikan dengan beberapa pihak untuk membantu program fisik di Unitomo ini ya, karena sudah mungkin kita semua tahu kampusnya kita kondisinya seperti itu. Namun demikian saya ingin tampak wajah dari Unitomo ini rotok berubah sedikit ya. Ini langkah kami dan mungkin 2 minggu lagi saya akan ke Jakarta karena sudah ada yang siap untuk membantu kami itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita dari para dosen dan karyawan Unitomo ini, saya menggagas adanya dana amal pendidikan Unitomo yang kita singkat menjadi DAPUMA ya. Nah ini sama dengan Basarnas apapun dan dana dompet duafa ya, itu kami sedang merancang itu ya, dan ini kami sedang mempersiapkan ya proses-proses apa yang harus dilakukan ya, sehingga ini DAPUMA ini nanti akan mampu ya akan menampung dana dari pertama dosen dan karyawan Unitomo, karena selama ini begini, ketika ada mahasiswa ada keterbatasan, biasanya secara personal dosen itu membantu mahasiswa bayar SPP, membantu bayar wisuda dan sebagainya. Nah, kenapa ini kok tidak kita tampung membuat sebuah dana yang kemudian penampungan yang secara resmi ya, yang akan kita lola secara terbuka ya, secara transparan, dan masyarakat yang penyumbang itu boleh melihat kemana anggaran dan sisanya berapa, itu bisa dilihat secara transparan karena kita akan membuatkan aplikasi untuk itu ya. Dan kami sedang merancang itu ya, dan ini dalam 100 hari kerja ini memang harus sudah terwujud ya. Tentu kami juga akan studi banding ke dompet duafa maupun ke pihak Basarnas ya, provinsi yang sudah siap juga membantu kami ya untuk memberikan bagaimana untuk proses pendirian ini, karena dana-dana ini nanti akan tentu membantu para mahasiswa, bahkan untuk peningkatan SDM kami di Unitomo, karena sampai saat ini Unitomo ini belum bisa memberikan bantuan dana pendidikan secara optimal kepada para dosen maupun karyawan untuk meningkatkan SDM-nya ya. Jadi
hanya bisa membantu 50%, selebihnya dosen membiayai sendiri. Maka program kami ke depan ini, dosen ini harus kita bantu seoptimal mungkin. Ya. Dari Dapuma ini insya Allah bisa tercover. Ya. Dari sekian mahasiswa yang cuti atau berhenti, itu memang faktor dampak dari pandemi atau faktor yang lain, Bu Rektor? Yang selama COVID ini memang kita punya faktor yang terutama adalah faktor pandemi. Ya. Faktor pandemi, bahkan ketika kita ingin mencoba komunikasi dengan mahasiswa, bagaimana kalau kemudian kita mencoba kuliah sampai offline pun mereka yang di luar Jawa juga masih merasa kesulitan untuk kembali terkait uang kos, biaya makan dan sebagainya, karena memang banyak dampak dari COVID. Dari luar Jawa itu mayoritas dari daerah provinsi mana, Bu Rektor? Kita dari Indonesia Timur yang banyak, Timur, ya. Dari NTT, Maluku, Papua itu yang banyak, yang di mahasiswa kami itu sekitar 40% mahasiswa kami dari daerah timur. Ya. Saya kira menarik ya yang disampaikan Bu Rektor, beberapa program. Cuman sebetulnya apa sih Bu yang menurut Ibu masih kurang dilakukan Unitomo? Iya. Saya kira positifnya banyak lah ya. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu. Sebenarnya yang paling kurang itu apa sih Bu? Iya. Jadi gini ya, kalau melihat perkembangan Unitomo saat ini dibanding 8 tahun yang lalu ya, saya kira Unitomo saat ini sudah masuk dalam peningkatan yang sangat pesat ya, karena kalau dulu kita baru hanya punya sekitar 17 prodi ya di tahun 2009, karena memang Unitomo ini punya sejarah konflik yang cukup lama sejak tahun 2002 sampai 2009 ya, yang kemudian terjadi rekonsiliasi di mana titik mahasiswa itu hanya tinggal 1.000. Jadi dan pengurangan dosen, gaji juga sudah berkurang, tetapi dosen Unitomo tetap bertahan, banyak yang masih 90% itu bertahan di kampus Unitomo. Waktu itu Ibu juga sudah menjadi dosen di Unitomo? Saya waktu itu menjabat sebagai wakil dekan 1 ya. Nah, setelah terjadi rekonsiliasi saya menjadi dekan ya, kemudian naik menjadi. Nah, ini perkembangan yang diletakkan rektor yang lama Pak Bahrul Amik itu telah meletakkan fondasi-fondasi apa yang menjadi kebutuhan kampus ini ya. Sehingga dari prodi yang semula 17 sekarang menjadi 28. Kita sudah punya prodi S3 ya, manajemen ya. Dan sekarang sedang mempersiapkan prodi S3-nya ilmu hukum dan prodi S3-nya administrasi publik untuk VIA ya. Nah, kemudian juga kita sudah Universitas Dr. Sutomo ini sudah masuk di 2018, 19 ya. Itu masuk sampai 20 itu kita masuk pada ranking 100 besar. Perguruan tinggi tingkat nasional Indonesia ya Bu ya, seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah. Artinya dalam ketika mengejar ini kita sudah menuju ke situ, bahkan ranking di Jawa Timur kita sudah masuk pada posisi 12 ya. Dan tingkat untuk lembaga lemlitnya itu masuk 80 ranking 87 ya di tingkat nasional. Artinya Unitomo ini sudah bergerak cepat ya. Nah, yang kurang menurut saya adalah pada pemanfaatan SDM ya. Karena apa? Unitomo ini punya SDM yang sangat unggul ya. Punya SDM yang sangat unggul dan komitmennya ya, artinya kecintaannya para dosen karyawan terhadap lembaga ini luar biasa ya. Ketika mereka gaji sedang kecil, mereka bekerja secara optimal. Ada penambahan ini pun juga terus optimal ya. Tetapi peningkatan SDM yang saya maksud adalah misalkan untuk studi S lanjut untuk S3 dan sebagainya itu kurang ya. Dan ada ya beberapakah dosen kami ya yang memiliki potensi cukup bagus, mereka lebih banyak berkembang di luar. Nah, maka target kami mereka akan kami panggil untuk pulang ke kampus ya. Dalam arti tidak hanya datang mengajar selesai pulang, tapi kelebihan mereka itu harus diberikan untuk kampus ya. Ya, untuk kampus tanpa dia harus meninggalkan kegiatan dia di luar ya. Karena saya kira sebagai seorang dosen ya, profesionalisme itu sebagai dosen kemudian juga ketika dia punya keahlian sesuai bidang ilmunya tidak harus meninggalkan kampus. Dua-duanya bisa dijalankan ya. Soal cinta ya, Ibu tadi Bu Rektor nyebut bahwa kecintaan pada dunia pendidikan itu penting ya untuk modal. Sebetulnya apa sih Bu enaknya jadi dosen itu menurut Bu Rektor?
Kalau pertama, kalau saya pribadi ya sebagai dosen itu, saya senang karena bisa bertemu dengan mahasiswa dan bisa menularkan ilmu, ya. Oke. Bisa menularkan Meskipun ilmu dulu yang ini bukan cita-cita ibu ya katanya bu ya. Iya, jadi awalnya memang dulu saya ingin menjadi dokter, ya, karena ingin menjadi dokter kok kayaknya menjadi dokter tuh enak ya. Kemudian saya mikirnya begitu karena saya melihat di daerah Madura itu dulu kan jarang ada dokter-dokter spesialis, sehingga kalau ada orang Madura sakit itu kadang-kadang tidak tertangani di Pamekasan, harus lari ke Surabaya. Maka saya berpikir kenapa kok saya tidak ingin masuk ke Fakultas Kedokteran pada saat itu ya. Namun begitu saya gagal ya di Fakultas Kedokteran, saya dijemput oleh Mbak Yu ipar saya, Bu Mahfud yang jemput pada saat itu. Udah dek, kamu sama Mas Mahfud suruh ke Jogja saja. Saya dijemput ya. Kemudian setelah itu saya mau daftar, saya pingin ke swasta kan berat ya, orang tua juga. Artinya kalau di Fakultas Kedokteran Pak Mahfud, kemudian saya dibawa ke Jogja. Udah kamu masuk di Fakultas Hukum UII, nggak usah mikir kedokteran lagi. Buku ini saya baca di perpustakaannya Pak Mahfud tuh satu kamar tuh buku semua. Baca itu kamu, itulah bentuk pengabdian kamu ke orang tua. Kalau kamu bisa punya ilmu di situ, kamu menjadi seorang ahli hukum yang baik nanti begitu. Tribuners, Bu Rektor nyebut Pak Mahfud. Iya. Barangkali ada yang belum tahu bahwa Bu Rektor ini adalah adik kandung Profesor Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Saya ini termasuk salah satu penggemar Pak Mahfud. Alhamdulillah, terima Jadi kasih. baik Ya. secara personal maupun gagasan-gagasannya. Iya. Menurut Ibu apa ya pelajaran terpenting yang diperoleh dari Pak Mahfud sehingga sampai sekarang bisa membekas gitu, Bu Rektor? Prof. Mahfud itu saya tahu kehidupan sehari-harinya ya. Yang pertama keistiqomahan dalam beribadah ya. Saya tahu persis ya. Beliau itu sampai sekarang ini istiqomah setiap malam itu mengaji itu tidak pernah lepas ya. Jadi ajaran orang tua itu yang kemudian setiap menjelang subuh itu selalu ada ya. Dan beliau itu adalah orang yang sangat cerdas menurut saya, adalah juga sangat cerdas sehingga pemikiran-pemikiran tentang hukum itu sangat original ya, dan selalu muncul istilah-istilah baru dari istilah hukum yang diluncurkan oleh Prof. Mahfud. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya beliau itu adalah orang yang sangat jujur dan bukan orang ambisius ya. Semuanya mengalir ya, dan kalaupun berjalan kalau memang memenuhi syarat jalan. Nah, begitu artinya tidak harus memaksakan kehendak, apalagi kemudian sampai melakukan sebuah ini aku harus menyiapkan dana begini. Itu tidak pernah dilakukan oleh Prof. Mahfud ya. Pokoknya kalau memang orang berkehendak ya silahkan. Itu Bu ya yang jadi portofolio lah yang bisa jadi contoh dari mengajarkan tentang etika pengabdian terhadap orang tua sampai sekarang, mulai sejak sebelum menjadi pejabat, komunikasi dengan dan selalu pulang itu selalu ya ke orang tua. Sama selalu dengan ingin kumpul keluarga besar ya. Selalu ingin kumpul keluarga sama besar. dengan Pak Mahfud, Bu Rektor adalah seorang pakar hukum juga gitu ya. Bahkan juga memimpin lembaga bantuan hukum di Unitomo. Iya. Menurut Ibu yang kebetulan saat ini di Indonesia lagi diuji nih terkait KPK ya Bu. Kira-kira penegakan hukum di Indonesia ke depan kayak apa Bu? Saya terus optimis ya. Memang penegakan hukum di Indonesia dari sejak setelah tahun 80 ya, itu memang mengalami keterpurukan ya. Sampai ada bukunya Prof. Mahfud itu hukum tak kunjung tegak itu ya. Memang ada itu ya. Namun saya kira saat ini pemerintah punya perhatian ya untuk pada pelaksanaan penegakan hukum itu agar berjalan lebih baik ya. Sudah ada upaya saya kira dari pemerintah, walaupun masih belum terjangkau semuanya ya, dari dari kejaksaan saya juga sudah melihat komitmennya, dari pengadilan juga saya lihat sudah menunjukkan ada komitmennya, apalagi sekarang semuanya sudah serba transparan ya. Walaupun memang belum seperti harapan kita sampai 100% harapan masyarakat, masih ada bolong yang belum terkena, tapi komitmen dari Presiden juga kadang-kadang seperti kemarin Presiden menyatakan yang terkait kasus KPK jangan, nah itu kan artinya menunjukkan bahwa dari pimpinan negara tertinggi aja menunjukkan ada komitmen hukum untuk ya. Saya kira Fakultas Hukumnya juga cukup terkenal di Surabaya Bu. Kira-kira agar makin mewarnai dalam penegakan hukum di Indonesia apa Bu? Adakah program-program khusus terkait Fakultas Hukum di Unitomo?
untuk program Fakultas Hukum ya, saya kira memang ke depan ya Fakultas Hukum ini harus lebih banyak menghadirkan para praktisi hukum ya sebagai tenaga pengajar, karena dengan tentu praktisi hukum yang dimaksud adalah praktisi hukum yang kredibilitasnya bagus ya. Kalau pengacara yang memang bagus, kemudian dari kejaksaan ya, dari pengadilan, dari kepolisian yang bagus-bagus itu mereka kita hadirkan ke kampus untuk mendidik para mahasiswa kita ya, untuk mendidik para mahasiswa kita bagaimana ketika dia lulus, di samping memberikan pengetahuan secara teori, tapi bagaimana ketika mereka mempraktekkan ilmu-ilmu hukum itu, bahwa ternyata antara teori dan praktek itu sangat jauh berbeda, Mas. Bahkan kalau saya katakan yang punya penyakit kompleks itu bukan hanya pada penyakit fisik seperti di ilmu kedokteran ya, tetapi di dalam dunia hukum pun ya ada sebuah persoalan ya, ada sebuah persoalan yang kasusnya itu kompleks ya, melibatkan ada unsur pidananya, ada unsur perdatanya, ada unsur administrasinya, dan ini ruwet kalau dihitung. Ini perlu kepakaran dari ahli-ahli hukum tertentu, dan oleh karena itu saya kemarin meminta kepada Dekan Fakultas Hukum bahwa semester depan para praktisi hukum ini yang sudah bagus ini, yang menurut saya menunjukkan kinerjanya dalam arti di masing-masing bidang itu bagus, untuk dihadirkan di kampus Unitomo, dan kami sudah komunikasi dengan pimpinan penegak hukum di Jawa Timur untuk siap membantu di Fakultas Hukum. Ya. Bu Rektor, banyak orang menyebut Bu Rektor itu wanita tangguh, katanya begitu ya, wanita tapi tangguh gitu. Tangguh ya. Kira-kira nanti dalam memimpin Unitomo, apakah siapa Bu tokoh perempuan di Jawa Timur atau di Indonesia menjadi portofolio Ibu? Apakah Bu Risma yang seringnya ngamuk-ngamuk barangkali atau punya kekhasan sendiri Bu? Ya, tentu kita punya tokoh di Indonesia ya, ada Ibu Mega juga selaku presiden, kemudian di Jawa Timur ada Ibu Hovifah ya, kemudian di Surabaya ada Bu Risma. Saya kira mereka juga adalah contoh-contoh yang harus kita ambil dari sisi yang baik, tetapi mungkin masalah persoalan nanti apakah akan mengamuk, suka marah-marah itu saya kira stylenya setiap orang berbeda, dan insya Allah saya punya style yang agak berbeda, tetapi ketangguhan yang kita maksud adalah bahwa walaupun kita sebagai seorang perempuan harus mampu menunjukkan kinerja kita ini tidak kalah dengan laki-laki. Kalaupun misalkan mungkin kita harus menghadapi sesuatu yang berat, ayo kita harus hadapi ya. Jangan kemudian karena perempuan kita terus melemah ya. Termasuk apakah kita harus pulang malam, itu sudah biasa kami lakukan, Mas. Apalagi sebagai seorang pengacara itu tidak pernah kenal waktu untuk bekerja. Jam 12 malam lagi enak tidur, dipanggil, Ibu ini ada klien ditahan ya, maka kami harus terjun ya. Ini Bu ada penangkapan, nah itu sudah biasa kami lakukan, dan itu tidak lepas dari support suami saya kira. Ya. Selain jadi tenaga pendidik, Bu Rektor juga menjadi praktisi ya Bu ya? Iya, menjadi advokat. Kasus apa Bu yang pernah ditangani yang sampai sekarang masih sangat jadi ikon itu dalam penegakan hukum di karir Ibu Rektor? Ya, saya kasus pidana juga saya tangani, ada beberapa ya. Kemudian di kasus yang macam-macam memang ya, jadi perdata ada yang juga mungkin paling diingat Bu, yang nangani kasus apa begitu? Yang mungkin yang membuat saya agak terharu itu ketika begini, pada awal-awal tentu ya, karena orang begitu terjun ke dunia pengacara itu rasa haru itu kemudian ikut larut ya. Betul. Jadi ketika klien saya itu harus kehilangan rumah ya. Pada saat itu saya tidak memperjuangkan bagaimana agar rumah itu tidak disita oleh pengadilan ya, karena ini adalah hasil dari istri dia sebagai seorang TKI di Arab ya, kemudian dia suaminya ini berusaha rumah itu dijaminkan kemudian harus dilelang ya, karena disita oleh PN. Nah, itu membuat saya memang merasa kemudian menjadi terharu, tapi alhamdulillah kami perjuangkan akhirnya setelah terjadi sebuah proses, karena proses perdata itu boleh ada proses damai, mediasi, dan akhirnya itu menjadi lepas dari proses dan berhasil penyitaan. Tidak disita ya, itu yang kemudian saya menjadi, dan waktu itu saya masih menjadi ketua LKBH. Tribuners, saya kira kita juga perlu tahu nih perjalanan karir Ibu Rektor. Baik semasa kecil hingga sekolah hingga sekarang ini menjadi orang nomor 1 di Unitomo. Boleh Bu diceritakan sebagai inspirasi barangkali untuk membaca mulai kecil hingga sekolah, kuliah, kemudian sekarang
menjadi rektor, Bu? Ya, dari kecil, dari masa ini ya. Betul ya, Bu. Sebetulnya kalau kita mau bicara masa kecil, karena memang saya lahir di era tahun 68 ya. Iya. Itu masa ketika orang tua menurut saya di masa itu tidak banyak yang sudah secara ekonomi kuat. Karena Lahir itu kan di mana, Bu, di Pamekasan. tepatnya? Di Pamekasan, Saya di Pamekasan, Madura, ya? tepatnya di daerah Kecamatan Waru saya Oke. ketika itu ya. Iya. Nah ketika itu saya masa kecil ya tentu melewati biasa, tetapi ketika saya sudah SD ya, SD kelas 3 bapak saya itu tahun 76, saya tahun 76 itu bapak saya pensiun ya. Iya. Pensiun sementara kakak saya ya, Prof Mahfud pada saat itu sudah mulai kuliah ke Jogja ya. Oke. Dan berikutnya di tahun 80 itu kakak saya yang perempuan juga ikut menyusul kuliah ke Jogja, sementara bapak pada saat itu harus sudah pensiun ya. Artinya seingat saya ceritanya bapak, tentu saya tahu gajinya bapak 3.000 itu setelah saya besar Apa, Bu? ya. Pensiunan apa, Bu? Waktu itu Almarhum PNS Bapak. Oh, ya, bapak saya ya, PNS, ya. PNS di sebuah kantor kecamatan. Yang kemudian saya sangat ingat ketika SD itu karena keterbatasan ekonomi, memang akhirnya bapak ini dibantu oleh kakak-kakak saya yang sudah kawin ya. Oke. Kakak saya nomor 1 membantu dari sisi untuk dapur mengepul ya. Oke. Yang nomor 2 kebetulan dia punya suami guru, dua-duanya suami guru. Dua kakak saya inilah dengan kakak ipar saya ini yang Mbak Ifah ya, dengan Mbak Mei ini yang kemudian banyak mensupport secara ekonomi untuk bagaimana agar kami terus bisa dapurnya orang tua mengepul ya. Karena dua sudah kuliah di Jogja dan saya dengan kakak saya yang sekarang jadi kepala balai besar Satker Jalan ya, di PU Jawa dan Bali ini juga ketika saya selisihnya hanya 2 tahun ya. Nah sehingga saya mulai SD itu sudah dibiasakan oleh orang tua itu ketika sore pulang sekolah saya harus ke desa Plakpak ya. Di situ bapak saya tuh bertani tembakau ya. Oke. Maka saya membantu orang tua untuk menyiram tembakau. Bahkan ketika saya lulus SD itu saya full ketika libur, kalau zaman dulu libur kan sampai 40 hari ya. Itu begitu libur saya sudah tidak pernah pulang ke kota Pamekasan karena kita tinggalnya di kota tapi lahan pertanian itu ada di desa. Tapi ya kurang lebih 14 kilo ya. Pakai naik sepeda lari ke sana ya. Jadi dibonceng oleh bapak, dijemput dan nah, itu kami hampir ulang. Jadi saya tuh mantan petani sesungguhnya ya. Petani Lengkap, Bu, tembakau ya? Petani, pendidik, dan petani pengacara, tembakau ya. Tetapi saya senang dengan bapak saya itu adalah begini ya. Setiap kali bapak saya itu dalam kehidupannya ini selalu zikir ya. Selalu zikir ya. Allah. Nah, kalaupun saya mengeluh dia tuh tidak pernah bilang jangan. Enggak. Jadi dia menceritakan tentang sejarah Rasulullah. Oke. Begini nak, zaman Rasulullah begini. Misalkan ya ketika saya siang harus nyiram tembakau, bulan puasa nyiram tembakau haus sekali. Panas. Iya, saya masih SD kelas 6. Pak, ini saya kok haus ya. Boleh enggak saya tuh berhenti puasa? Nanti bapak sini nak berteduh dulu di bawah pohon, berteduh, dah kipas-kipas gini. Setelah itu bapak cerita, nanti itu nak kalau orang puasa berhenti, nanti ini tuh diminumnya tuh air. Jadi bapak tuh bercerita tentang masa-masa nanti di neraka seperti apa. Nah, sehingga nanti pahalanya seperti ini. Sehingga kami akhirnya menjadi tidak jadi. Gambaran terus nanti kamu di taman surga tuh indah sekali. Nah, itu pelajaran yang diberikan oleh bapak itu, sehingga itu tertanam sampai sekarang ya. Dari keluarga kami ini alhamdulillah bapak ibu saya tuh agama itu yang pertama, dan alhamdulillah antara apa yang diajarkan dengan implementasi bagaimana orang tua menjalani hidup itu selaras ya. Jadi pemahaman agama dan implementasinya terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap masyarakat sekitar alhamdulillah selaras ya. Itu setelah lulus SD di Pamekasan, Bu ya. Ya, Lalu di SD Bugis saya. Di SD Bugis. SMP-nya masih melanjutkan di Pamekasan di SMP 3. Nah, ketika saya masuk SMA, saya ini masuknya SMA swasta, bukan di SMA negeri. Pamekasan juga, Bu ya. Di Pamekasan ya. Pada saat itu saya ketika mau ada tes itu saya sakit ya, sehingga pada saat sama bapak saya digendong, saya tidak bisa, panas sekali badan ya, juga sakit perut, tidak tahu sakitnya apa karena memang pada saat itu sering sakit-sakitan. Jadi mungkin faktor ekonomi ya agak-agak kurang gizi juga lah ya pada saat itu, sehingga saya dulu sering sakit-sakitan. Jadi terutama sakit di unsur perut pada saat itu ya, perut ada sesaknya pada saat itu, sehingga saya ikut tes itu pun tidak optimal ya, hanya masuk kemudian saya itu keluar, akhirnya tidak lolos saya masuk
Sekolah SMA Negeri 1 ya. dan akhirnya masuk ke SMA PGRI Oh, 1 oke, ya. oke. Ya. Kemudian dilanjut di UII, ya, Bu, ya, di ya, waktu masuk ke kuliahnya. Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Oke. Tribuners, menarik sekali apa Ya. yang disampaikan Bu Rektor. Kita bisa memetik banyak sekali inspirasi yang sudah disampaikan. Dan kita akan ketemu di lain waktu dengan obrolan tokoh-tokoh yang lain. Sementara kita akhiri, demikian wawancara saya dengan Rektor Unitomo Ibu Dr. Siti Marwiyah SH MH. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.